Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti akan diuji. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa cobaan. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, dan ada pula yang diuji dengan kesempitan rezeki, serta beban hutang yang terasa menyesakkan dada. Kadang kita berpikir, kenapa hidupku terasa berat sekali? Kenapa rezekiku begitu sempit? Kenapa setiap kali aku berusaha, hasilnya seolah tidak pernah cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di tengah malam, saat hati mulai lelah dan air mata jatuh tanpa disadari. Namun, sesungguhnya, setiap tetes air mata itu tidak pernah sia-sia. Allah mendengarnya. Bahkan sebelum engkau berdoa, Dia sudah tahu apa yang sedang kau butuhkan. Ketika rezeki terasa seret, ketika hutang datang silih berganti, dan ketika kehidupan terasa begitu menekan, itu bukan tanda bahwa Allah membencimu. Justru di saat itulah Allah sedang mendekat kepadamu dengan cara yang berbeda. Dia ingin kamu menundukkan kepala. Dia ingin kamu menengadahkan tangan. Dia ingin kamu menyebut nama Dia lebih sering dari sebelumnya. Kesempitan rezeki adalah bentuk ujian yang paling halus, tapi juga yang paling dalam. Karena ujian ini menyentuh perasaan kita yang paling peka. Rasa takut, cemas, malu, dan tak berdaya. Namun di balik itu semua, ada pelajaran besar yang sedang Allah tanamkan. Allah ingin mengajarkan makna tawakal, makna sabar, dan makna syukur yang sejati. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ada yang hidupnya lapang, namun hatinya gelisah. Ada yang hidup sederhana, tapi hatinya tenang. Dan ada pula yang hidup penuh kesulitan, namun justru semakin dekat dengan Allah karena ujian itu. Kita sering menganggap rezeki hanya sebatas uang, padahal rezeki itu luas. Rezeki bisa berupa kesehatan yang membuat kita bisa bekerja, anak yang saleh yang mendoakan kita setiap hari, atau keluarga yang tetap setia meski keadaan sedang sulit. Namun, ketika manusia mulai sempit hatinya, ia hanya melihat kekurangan. Ia lupa pada nikmat yang masih ada di sekelilingnya. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memikirkan betapa banyak nikmat kecil yang masih kita rasakan? Kita masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih bisa tertawa, bahkan masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Sementara di luar sana, banyak yang sudah tidak diberi kesempatan itu lagi. Namun memang tidak mudah menghadapi ujian dalam bentuk kesempitan rezeki, apalagi ketika diiringi dengan beban hutang. Setiap pagi terasa seperti medan pertempuran, dan setiap malam terasa seperti beban yang menumpuk di dada. Kita berusaha bekerja keras, tapi kebutuhan tidak pernah berhenti datang. Tagihan listrik, biaya sekolah anak, harga bahan pokok yang terus naik, dan janji-janji hutang yang belum bisa ditepati. Kadang, rasa malu membuat kita diam, rasa bersalah membuat kita menarik diri. Kita takut dinilai gagal, padahal setiap orang punya masa sulitnya sendiri. Namun, ketahuilah bahwa Allah tidak menilai dari hasil yang kau capai, tapi dari usaha dan niatmu untuk terus berjuang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menanggung hutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantunya untuk melunasinya. Bukhari dan Ibnu Majah. Hadis ini bukan hanya janji, tapi pengingat bahwa selama niat kita benar, Allah akan membuka jalan, bahkan dari arah yang tidak pernah kita duga. Seringkali, jalan rezeki tidak datang lewat hal besar.
Kadang ia datang dalam bentuk kecil, seorang teman yang tiba-tiba membantu, kesempatan usaha yang tak terduga, atau ide sederhana yang ternyata membawa perubahan besar. Namun, semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang masih sabar dan percaya. Hati yang yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Dalam surah At-Taluk ayat 2-3, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Ayat ini adalah janji yang tidak pernah gagal. Namun seringkali kita terlalu sibuk mencari jalan keluar dengan logika manusia, hingga lupa bahwa kunci sebenarnya ada di hati, yaitu tawakal. Kesempitan rezeki kadang membuat kita belajar tentang arti cukup. Dulu, mungkin kita ingin hidup mewah, serba ada. Namun setelah diuji, kita belajar bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tapi tentang hati yang mampu bersyukur. Beban hutang juga bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan tempat untuk merasa paling berkuasa. Karena sesungguhnya, kita hanyalah hamba yang bergantung pada pertolongan Allah. Setiap kali kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa ujian bukan tanda kebencian, tapi tanda kasih sayang. Karena Allah hanya menguji mereka yang masih Dia sayangi. Ujian adalah cara Allah membentuk hatimu agar lebih kuat, seperti besi yang ditempa dengan api. Hatimu sedang ditempa agar lebih kokoh menghadapi dunia. Saudaraku, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang kita berjuang dengan sekuat tenaga, namun hasilnya seolah tidak sebanding. Kadang kita berdoa setiap malam, tapi jawaban dari Allah belum juga datang. Di saat seperti itulah, hati terasa hancur, semangat mulai redup, dan muncul rasa ingin menyerah. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah tidur. Dia mendengar setiap helaan napasmu. Dia tahu setiap air mata yang jatuh. Dan Dia tidak akan membiarkanmu terus dalam kesulitan tanpa alasan. Setiap kesempitan yang kamu rasakan hari ini adalah cara Allah menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri sepenuh hati. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan imanmu. Setiap detik kamu bertahan dalam sabar. Setiap doa yang kamu panjatkan, meski dalam tangis, adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu masih percaya pada kasih sayang Allah. Ingatlah, ujian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perubahan besar yang Allah siapkan untukmu. Karena ketika manusia sudah sampai di titik terendah, di sanalah ruang hati terbuka lebar untuk menerima pertolongan Allah. Dan percayalah, pertolongan itu akan datang, bukan cepat atau lambat, tapi tepat waktu. Saat kamu benar-benar siap menerimanya, Maka tetaplah berpegang pada tali sabar dan doa. Bersujudlah lebih lama, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berserah sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lemah tanpamu, tapi aku kuat karena Engkau bersamaku." Dan yakinlah, dengan kalimat itu saja, hatimu akan mulai merasa tenang. Sahabat cahaya kalbu, jika kisah dan renungan ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Masih banyak pelajaran kehidupan lain yang bisa kamu temukan di channel ini.
Cahaya Kalbu, tempat di mana setiap kisah, setiap kata, dan setiap video kami hadir untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa kasih sayang Allah selalu lebih besar dari setiap kesedihan yang kita rasakan. Di Cahaya Kalbu, kamu akan menemukan cerita-cerita penuh hikmah, kisah nyata kehidupan, dan nasihat-nasihat Islami yang akan membuatmu kembali yakin bahwa hidup ini penuh makna. Kami hadir untuk menemanimu melewati hari-hari yang berat, menguatkan hatimu yang mungkin sedang lelah, dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa video ini membawa ketenangan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Cahaya Kalbu. Setiap kali kamu menonton, berbagi, dan meninggalkan komentar, kamu telah ikut menyebarkan cahaya kebaikan untuk hati-hati yang sedang gelap dan hampir menyerah. Jangan lupa juga untuk berbagi video ini kepada saudaramu, temanmu, atau siapapun yang saat ini sedang berjuang, karena bisa jadi dengan satu klik dari tanganmu, Allah mengirimkan penghiburan kepada hati yang sedang gundah. Ingatlah, kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, menuju Allah, menuju cahaya, menuju ketenangan yang abadi. Dan di setiap langkah itu, Cahaya Kalbu akan terus hadir, menerangi perjalananmu dengan kisah, doa, dan harapan. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah lapangkan rezekimu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu dalam setiap ujian hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di Cahaya Kalbu, tempat hati menemukan makna dan jiwa kembali pada ketenangan.